Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian di channel Usman Hanafi Siregar. Di video ini kita akan kajian kitab, temanya tentang hukum berdebat menurut agama Islam. Kitab yang kita kaji pada kesempatan ini adalah kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Kitab ini sangat besar. Kalau tak salah itu sampai 40-an jilid, 40-an juz. Saya sendiri sebenarnya belum punya buku ini dalam versi cetak. Saya membaca kitab ini melalui Maktabah Syamilah, melalui aplikasi Maktabah Syamilah yang sudah di-download di HP Android saya. Oke teman-teman sekalian, kita mulai. Jadi kita di channel ini insya Allah akan memberikan kajian-kajian yang jelas referensinya, tidak asal-asalan. Oke, silakan diperhatikan, kita mulai. Al-jadalu qismani. Jadi berdebat dalam agama Islam itu ada dua macam. Mamduhun wa matmumun. Kadang perdebatan itu menjadi terpuji, kadang menjadi tercela. Inilah yang akan kita bahas di video ini. Silakan diperhatikan. Lanjut, yakunul jadalu mamduhan syar'an idza qusida bihi ta'yidul haqqi au ibtalul batili au afdha ila dzalika bitariqin sahihin. Jadi suatu perdebatan akan menjadi terpuji menurut syariat Islam apabila, ini harus kita perhatikan, apabila tujuannya adalah untuk mendukung membela kebenaran. Jadi perdebatan itu akan bernilai ibadah, akan terpuji kalau dimaksudkan untuk membela kebenaran. Satu. Au ibtalil batil, atau tujuannya untuk menunjukkan kesalahan, kesesatan, suatu pemahaman atau suatu keyakinan atau suatu pendapat. Jadi kalau kita berdebat tujuannya adalah untuk menunjukkan ini adalah salah, maka itu juga mamduh, terpuji. Au afdha ila dzalika bitariqin sahihin, atau bertujuan untuk keduanya, mendukung kebenaran atau menunjukkan suatu kesesatan, bitariqin sahihin, dengan cara yang benar. Jadi teman-teman sekalian, berdebat itu supaya menjadi perdebatan yang bernilai ibadah baik, itu harus bitariqin sahihin, dengan cara yang betul, dengan cara yang benar. Oke, kita lanjut. Wa qad yakunu fardhu 'ainin idza ta'ayyana 'ala syakhsin ma ad-difa'u 'anil haqqi. Oke, di sini akan masuk pada pembahasan apa hukum berdebat. Kadang wa qad yakunu fardhu 'ainin, kadang berdebat itu hukumnya menjadi fardhu 'ain bagi seseorang. Idza ta'ayyana 'ala syakhsin ma ad-difa'u 'anil haqqi. Kapan itu menjadi fardhu ain bagi seseorang? Ketika tidak ada yang mampu untuk berdebat dalam suatu tema tertentu kecuali dia, maka itu dia wajib bagi dia, fardhu ain bagi orang itu, wajib bagi dia untuk membela kebenaran. Kalau di suatu daerah tidak ada yang mampu berdebat dalam suatu tema untuk membela kebenaran kecuali hanya satu orang, maka itu baginya adalah fardhu ain, wajib bagi dia. Kita lanjut. Wa qad yakunu fardhu kifayatin bi ay yakuna fil ummati man yudafi'u 'anil haqqi bil usdubis salim. Dan kadang berdebat itu menjadi fardhu kifayah hukumnya apabila di umat Islam atau di suatu daerah, suatu wilayah ada beberapa orang yang mampu berdebat membela kebenaran dengan cara yang bagus, yang benar, sehingga bagi sekelompok orang itu hukum berdebat itu adalah fardhu kifayah. Artinya siapapun yang maju untuk berdebat membela kebenaran, maka kewajiban dari yang lain menjadi gugur. Tidak mesti semuanya harus maju. Oke,
Kita lanjut. Wal aslu fi dzalika qauluhu ta'ala, adapun dalil atas pernyataan-pernyataan sebelumnya yang menyatakan bahwa berdebat itu mamduh, ada kalanya terpuji, atau berdebat itu kadang fardhu ain bagi seseorang atau fardhu kifayah. Dalilnya adalah, perhatikan firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadi Allah berfirman, hendaklah dari kalian ada sekelompok orang, dari kalian umat Islam itu hendaklah ada sekelompok orang yang yad'una ilal khair, mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan yang ma'ruf, yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Jadi perintah Allah dalam Al-Quran agar di dalam umat Islam ini ada sekelompok orang yang senantiasa mengajak kepada kebenaran, mendakwahkan kebenaran, mengajak kepada yang ma'ruf, dan juga melarang yang mungkar. Jadi di dalam umat Islam itu harus ada sekelompok orang yang bergerak untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Wa qauluhu ta'ala, dan dalilnya juga adalah firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Allah berfirman, wahai Muhammad, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, wal mau'izah al hasanah, dengan nasihat yang bagus, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka, yaitu yang kita dakwahi, dengan cara yang bagus. Jadi di sini wajadil itu kan jadala yujadilu, artinya berdebat. Ini fi'il amar, perintah, berdebatlah kamu dengan mereka. Jadi Allah sendiri memerintahkan nabinya untuk berdebat dengan masyarakat yang dia dakwahi, tapi dengan catatan dengan cara yang bagus, billati hiya ahsan. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Wal mujadalatu bil haqqi min sunanil anbiya'i alaihimus salatu wassalamu ma'al umami 'inda da'wati. Perdebatan dengan cara yang benar untuk membela kebenaran adalah sunnah al-anbiya, adalah jalan para nabi. Artinya itu biasa dilakukan oleh para nabi ketika mereka berdakwah kepada umat mereka. Banyak di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana para nabi itu berdebat dengan kaumnya. Li'annahu law qabalahum al-anbiya'u bigildatin lanafarat tiba'uhum wa nasarafat 'uquluhum 'anit tadabburi lima qalu. Kenapa Allah menyuruh para nabi itu untuk berdebat dengan para kaumnya, atau kenapa para nabi itu menempuh jalan debat dengan para kaumnya? Karena kalau seandainya mereka para nabi itu berdakwah bigildah, dengan cara yang kasar, memaksakan, alana farot tiba'uhum, maka pastilah masyarakatnya, umatnya itu menghindar, tidak suka dengan cara-cara seperti itu. Wa nasarafat 'uquluhum 'anit tadabburi lima qalu, dan masyarakat yang didakwahi oleh para nabi itu akan enggan untuk memahami ajaran yang mereka bawa, yang dibawa oleh para nabi. Jadi para nabi itu berdakwah dengan berdebat, diskusi, supaya masyarakat yang didakwahi itu mau menerima. Karena siapapun manusianya, kalau diajak dengan cara kekerasan itu pasti menolak, walaupun yang disampaikan itu adalah benar. Jadi teman-teman sekalian, selain kita mengetahui kebenaran, kita juga harus tahu bagaimana cara yang benar untuk menyampaikan kebenaran itu. Kita lanjut. Wat tadabburi lima ja'u bihi minal bayyinat. Jadi alasannya kenapa para nabi berdebat dengan kaumnya adalah seandainya mereka mengajak kaumnya dengan cara yang kekerasan, pasti masyarakatnya
enggan untuk memahami al-bayyinat, ajaran atau agama yang diajarkan oleh para nabi itu. Falam tattadih lahum al-mahajjatu walam yakum alaihim al-hujjatu. Kalau masyarakat sudah menghindari, sudah enggan, tidak mau memahami apa yang disampaikan oleh para nabi atau para juru dakwah, pasti kebenaran itu tidak akan jelas bagi mereka, sehingga kemudian hujjah juga tidak akan tegak kepada masyarakat itu atau umat-umat mereka. Jadi teman-teman sekalian, perdebatan dari dulu adalah hal yang biasa dalam sejarah umat manusia. Para nabi juga sering melakukan itu. Tujuannya untuk membela kebenaran dengan cara yang hikmah, bukan dengan cara kekerasan. Oke, kita lanjut. Ini al-jadalul matmum, perdebatan yang tercela. Kalau di sebelumnya kita jelaskan perdebatan yang terpuji. Kalau di sini al-jadal al-matmum, perdebatan yang tercela. Perhatikan, huwa kullu jadalin bil batil au yastahdiful batila au yufdi ilaihi. Oke, jadi perdebatan itu menjadi tercela adalah setiap perdebatan yang tujuannya untuk mendukung kebatilan. Jadi misalnya seorang pengacara berdebat di dalam pengadilan, tapi dia sendiri sudah tahu yang klien dia itu adalah salah, tapi dia ngotot membelanya karena dibayar. Itu adalah perdebatan yang tercela, bisa hukumnya haram. Au yufdi ilaihi, atau segala perdebatan yang mengarah kepada mendukung kebatilan itu adalah tercela, matmumun. Au kana al-qasdu minhu at-ta'aliya 'ala al-khasmi wal ghalabata 'alaihi fahada mamnu'un syar'an. Atau kalau perdebatan itu tujuannya adalah untuk at-ta'ali, menyombongkan diri kepada lawan debatnya, atau hanya tujuannya wal ghalabata alaihi, hanya untuk bernafsu untuk mengalahkan. Jadi dia berdebat bukan untuk kebenaran, bukan untuk membela kebenaran, tapi untuk menunjukkan dia jago, untuk menunjukkan lebih jago dari lawan debatnya. Itu termasuk fahada mamnu'un syar'an, maka itu adalah perdebatan yang tercela menurut agama Islam. Oke, lanjut. Wa yata'akkadu tahrimuhu idza qalabal batila haqqan awil haqqo batilan. Dan suatu perdebatan akan haram hukumnya apabila orang yang berdebat itu bertujuan untuk membalikkan fakta, qalabal batila haqqan, membalikkan fakta, maksudnya yang salah, yang batil mau dijadikannya seolah-olah itu benar, atau awil haqq batilan, atau dia berdebat tujuannya untuk menjadikan yang benar itu menjadi salah, menjadi batil. Itu menjadi haram hukumnya. Jadi teman-teman sekalian, ketika ada istilah tercela dalam agama Islam, itu kan bisa makruh, bisa haram. Jadi kalau ada orang berdebat, tujuan dia adalah yang batil itu dijadikannya benar, atau yang benar itu mau ditunjukkannya kepada masyarakat, kepada lawan debatnya itu adalah salah, artinya membalikkan fakta, maka itu haram. Jadi bagi pengacara-pengacara itu harus hati-hati. Kalau kita sudah tahu klien kita itu adalah salah, sebaiknya hindarilah untuk membela yang salah. Karena itu dalam agama Islam adalah suatu tindakan perilaku yang haram, besar, dosa besar itu. Kita lanjut. Wa qad yakunul jadalu makruhan idza kana al-qasdu minhu mujarradad dhuhuri wal ghalabati fil khusumati. Dan ada kalanya perdebatan itu menjadi makruh apabila tujuannya hanya sekedar ingin populer, ingin dilihat
jago berdebat atau ingin dilihat lebih kuat, lebih banyak ilmunya dari lawan debatnya, itu tidak sampai haram tapi makruh. Kalau yang pertama tadi, kalau tujuannya untuk membalikkan fakta, yang benar dijadikan salah, yang salah dijadikan benar, itu masuk kategori haram. Wa ala dzalika, berdasarkan hal yang demikian, fannususu asy-syar'iyyatu al-amiratu bil jadali mahmulatun 'ala an-naw'il awwal. Jadi teman-teman sekalian, di dalam Al-Qur'an, dalam hadis itu kan ada teks nas yang maknanya ada perintah untuk berdebat, itu harus kita pahami mahmulatun 'alan naw'il awal, harus kita pahami untuk perdebatan jenis yang pertama, yaitu membela kebenaran atau menunjukkan suatu kesalahan. Itu mamduh, terpuji, perdebatan yang dianjurkan. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang benar. Wa amman nusus asy-syar'iyyatu allati dammat al-jadala fa mahmulatun 'ala tsani. Adapun hadis ayat Quran yang mengandung makna mencela perdebatan, maka itu harus kita pahami untuk jenis perdebatan yang kedua, yaitu perdebatan yang bertujuan untuk membalikkan fakta, atau perdebatan yang bertujuan untuk menunjukkan diri lebih berilmu dari lawan debatnya, atau untuk mencari popularitas. Seperti firman Allah, wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqq. Orang-orang kafir itu berdebat dengan cara yang salah. Tujuan mereka untuk menghancurkan, menghilangkan al-haqq, kebenaran. Jadi teman-teman sekalian, sebagai kesimpulan, perdebatan itu hukumnya ada yang fardhu ain. Kita ulangi, perdebatan itu bisa terpuji, bisa tercela. Kalau yang terpuji bisa menjadi fardhu ain, bisa menjadi fardhu kifayah. Kalau fardhu ain, misalnya di suatu daerah, di suatu wilayah, hanya kita yang mampu berdebat tentang suatu tema, maka itu menjadi fardhu ain bagi kita. Kalau fardhu kifayah, kalau di antara kita, di antara komunitas kita, di antara umat Islam itu ada sekelompok orang yang mampu berdebat dengan cara yang baik terkait suatu tema, maka bagi sekelompok orang ini hukum berdebat itu adalah fardhu kifayah. Siapapun yang maju itu boleh. Kemudian berdebat itu ada kalanya matmum, tercela. Itu apabila akan menjadi makruh apabila tujuannya untuk mencari popularitas atau menunjukkan diri lebih jago dari lawan debatnya, itu masuk kategori makruh. Dan akan menjadi haram apabila tujuannya untuk membalikkan fakta atau mendukung yang salah, membenarkan yang salah, atau yang salah dijadikan benar, atau yang benar dijadikan salah, itu tujuannya, maka itu masuk kategori haram. Kemudian kesimpulan berikutnya, di dalam Al-Quran, hadis, itu akan kita temukan ada nas atau dalil yang menganjurkan berdebat, ada nas atau ayat Quran atau hadis yang melarang berdebat atau yang mencela perdebatan. Maka kita harus memahaminya dengan bijak, harus kita gabungkan. Jadi kalau ada dalil yang memerintahkan berdebat, itu kita pahami, harus kita pahami untuk perdebatan yang jenis pertama, yaitu membela kebenaran. Kalau ada nas atau dalil yang mencela perdebatan, maka itu harus kita pahami untuk perdebatan yang jenis kedua, yaitu berdebat untuk membalikkan fakta atau hanya sekedar untuk menunjukkan diri lebih jago dari yang lain, atau hanya untuk mencari popularitas. Oke teman-teman sekalian,
Malah kita bijak dalam berdebat, jangan segala sesuatu kita perdebatkan. Apalagi kita belum memiliki ilmu yang mumpuni untuk berdebat dalam suatu tema. Hindarilah itu. Karena man takallama bi ghairi fannihi ata bil ajaib, kata para ulama. Siapa yang ikut nimbrung pada bukan bidangnya, bukan materi yang dia kuasai, itu biasanya dia akan menyampaikan hal-hal yang aneh, yang tidak masuk akal. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan tunggu episode berikutnya. Insya Allah kita akan terus memberikan kajian-kajian kitab yang jelas referensinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.